Wabarakatuh. Tapi pun ketemu kembali di obrolan Kenji, suaranya masyarakat Lampung Utara. Tema menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi coronavirus. Hari ini kita hadirkan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Departemen Agama Republik Indonesia Lampung Utara, Pak Erwinto. Selamat malam Pak Erwinto. Bapak Sani Lumi selaku Ketua Sekretariat Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 dari kacamata ekonomi seperti apa ini? Selamat malam Bang Salkan. Bang Heri Maulana, ini salah satu Pimpret, pimpinan redaksi Kota Bumi, Radar Kota Bumi. Selamat malam Bang Heri. Seperti apa sih kondisi kita, kemudian bagaimana kita ke depan harus menyikapinya di tengah Ramadan. Sekarang ini terjadi kontroversi antara yang sholat, antara yang nggak sholat. Kemudian kita akan hadapan juga dengan sholat Idul Fitri, kemarin taraweh. Nah, kita minta seperti apa sih dari kacamata agama. Kita mulai terlebih dulu kepada Pak Erwinto. Ya Pak Erwinto, gimana sih kondisi masyarakat kita yang ada di Lampung Utara saat ini? Baiklah, di tengah bulan Ramadan saat ini, umat Islam khususnya masyarakat Lampung Utara memang terdapat kontra antara satu dan lainnya. Pendapat mereka menyikapi anjuran pemerintah mengenai ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi melanda dunia, termasuk kita Lampung Utara. Ada yang langsung mentaati, yakni tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Ada yang sudah mentaati tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Tetapi ada yang tetap bertahan, mereka ingin melaksanakan tetap di masjid. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, Menteri Agama sudah memberikan edaran, itu edaran nomor 6 yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau bahasa sayanya, mari kita meriahkan Ramadan tahun ini di rumah saja. Jadi kita tetap memeriahkan Ramadan ini, tapi tetap di rumah saja bersama keluarga kita. Kita laksanakan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Kita laksanakan tadarus Al-Quran bersama keluarga di rumah. Kita laksanakan ibadah-ibadah lainnya tetap di rumah. Karena kalau kita tidak mentaati, mematuhi apa yang sudah disampaikan pemerintah, maka wabah ini tidak dapat kita cegah di kabupaten kita, akan menyebar begitu cepatnya. Tetapi kalau kita mentaati untuk menghindari kerumunan, salah satunya di masjid tadi, maka mudah-mudahan kita akan segera keluar dari masalah ini. Oleh karena itu, dalam pemahaman agama, dalam kesempatan ini kita sampaikan juga dalam kaidah usuliyah itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menolak kemudaratan, itu didulukan daripada mengambil kemanfaatan. Artinya menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa itu lebih didulukan daripada mengambil manfaat ibadah yang kita kerjakan yang dapat mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa menjaga keselamatan diri itu hukumnya fardu ain, harus bagi individu kita, dan menjalankan sholat sunnah tarawih di masjid itu adalah hukumnya sunnah. Jadi artinya lebih kita utamakan
menjaga keselamatan diri, keselamatan jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaat yang dihasilkan dari sholat berjamaah di masjid. Terima kasih. Ada beberapa masjid yang masih sholat berjamaah, kemudian ada yang tidak, meski di masjid juga sudah ada physical distancing ya. Apakah tidak lebih baik Pak Irwinto seandainya masjid memiliki fasilitas, artinya untuk mengetahui suhu tubuh, mengecek jamaahnya sebelum dia masuk masjid? Terima kasih. Perlu saya sampaikan, setelah kita rapat pada tanggal 22 insya Allah dengan Prokol Pindang di Korpri, dilanjutkan malamnya kita telekonferensi dengan gubernur dan besoknya langsung kita rapat lagi di rumah dinas Wabuk. Itu kami di Kementerian Agama langsung menginstruksikan kepada 23 kepala KUA untuk segera berkoordinasi dengan camat masing-masing, kemudian menyampaikan kepada 17 orang penyuluh agama Islam dan 118 penyuluh agama Islam yang berada di desa-desa untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang tarawih dan Jumat ini. Nah, memang di masyarakat masih terdapat pro kontra, ada yang langsung mentaati, ada yang belum bisa mentaati, dan ini kita terus bekerja untuk memberikan edukasi kepada mereka melalui penyuluh ini, bekerja sama dengan imam-imam masjid yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara. Dan memang untuk menghadapi masyarakat yang belum mematuhi ini, memang kita akan adakan pendekatan. Maklum, masyarakat kita ini kan beragam ilmuannya, ada yang sebatas gairah beribadahnya tapi tidak melihat dari unsur keilmuannya. Nah, ini yang kita agak repot menghadapinya. Tapi insya Allah dengan pasukan yang ada di Kementerian Agama, penyuluh agama, kepala KUA dan dai-dai, kita terus berusaha untuk memahamkan mereka. Tapi memang di kendala kita di sana begini. Jadi ada yang mereka berdalil kita ke masjid tidak boleh, tapi di pasar nggak diurusi. Nah, jadi kita juga mohon nanti untuk yang nangani pasar ini kira-kira bagaimana sehingga kita sinkron antara yang ibadah di masjid kita larang atau kita tidak tiadakan. Kalau bahasa kami di Kementerian Agama bukan melarang beribadah, tapi mari kita gembirakan Ramadan ini, kita meriahkan Ramadan ini di rumah. Nah, tetapi ke depan kita memang harus berkoordinasi kembali bagaimana kita mengatur yang berada di pasar, minimal mereka mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita sinkron, tidak ada lagi masyarakat yang membantah kita. Kenapa sholat kami nggak boleh berkumpul, tapi di pasar tetap berjubel berkumpul dengan tidak memakai masker? Ini juga menjadi kendala kita bersama. Mungkin nanti dengan Satgas Covid Kabupaten kita akan berkoordinasi kembali. Kemudian selanjutnya ke depan kita juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kira-kira daerah titik-titik rawan yang memang masih belum bisa mengikuti anjuran pemerintah ini, nanti kita akan usahakan turun bersama Forkopimda untuk berdialog langsung kepada tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah tersebut.